lampunya kita hidupkan. Oke, dikarenakan ini adalah lampu headlamp, dia tidak ikut kontak ya friend ya. Oke, jadi kita hidupkan. Ini adalah lampu kota dan ini ada lampu headlamp, lampu utama. Oke, kita lihat di sini. Nah, yang hidup itu cuman lampu kota ya, headlampnya tidak hidup friend. Nah, di sini akan kita perbaiki. Nah, kaki satu ini adalah plus dari switch alias saklar. Jadi di sini pasti akan hidup friend. Nomor satu ya, nomor satu. Nah nih, nah tuh ya bisa terlihat ya. Nah nomor satu itu pasti hidup. Bila mana ini nomor satu nggak hidup, berarti ada kabel yang putus ataupun ada short juga, ada konslet. Nah di sini harus hidup friend. Kalau yang normal itu harus hidup, yang dari switch ini, dari saklar. Nah, oke, ini adalah lampu kota. Ini ya lampu kota bawah. Dan di sini lanjut kita hidupkan lampu headlampnya. Nah di sini lampu headlamp pasti hidup friend. Nah ini ya, headlamp hidup semua dia. Oke, mantap kan? Oke friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Oke, pada kesempatan video kali ini saya berbagi tips dan juga tutorial cara untuk memperbaiki lampu mobil yang mengalami kendala mati. Jadi ini yang kita perbaiki adalah lampu headlamp yang jarak dekat dan juga jarak jauh mati semua ini friend. Tidak mati sebelah ya. Kalau mati sebelah itu cuman dikarenakan terkadang itu cuman putus ya. Akan tetapi di sini memang permasalahannya rumit ya, dikarenakan ini adalah kelistrikan, maka dari itu tutorialnya sangat panjang dan juga lama. Dan di video ini saya jabarkan untuk cara kerjanya dan juga bagian apa saja yang harus dicek dan juga harus diperbaiki. Nah, seperti itu ya friend ya. Jadi di sini saya berpesan untuk friend-friend semua agar friend-friend menemukan solusi dari permasalahan lampu mobil yang mengalami kendala mati total untuk seluruhnya. Dan bila mana untuk bagian relay itu jebol terus, relay ini lampunya jebol ya, jadi di video ini adalah video yang tepat untuk friend-friend melakukan perbaikan. Akan tetapi di sini saya memberikan suatu pesan ya, jadi nontonnya jangan di skip-skip agar jangkauan video ini makin meluas. Dan di sisi lain juga friend-friend biarin paham ya untuk tutorialnya ini, dikarenakan ini adalah kelistrikan pastinya sangat rumit. Dan di sini saya berikan gambaran untuk skema relaynya dan juga cara untuk memperbaikinya. Oke. Jadi langsung saja di sini kita langsung ke video tutorialnya. Oke, lanjut. Oke, friend, jadi kita coba dulu ini untuk lampunya kita hidupkan. Oke, dikarenakan ini adalah lampu headlamp, dia tidak ikut kontak ya, friend ya. Oke, jadi kita hidupkan. Ini adalah lampu kota. Dan ini ada lampu headlamp, lampu utama. Oke, kita lihat di sini. Nah, yang hidup itu cuman lampu kota ya, headlampnya tidak hidup friend. Nah, di sini akan kita perbaiki. Nah, ini adalah lampu utama, ini lampu kota, dan ini off. Oke, dan berhubung di sini untuk relaynya ini saya perbaiki friend, dikarenakan ini gosong. Nih ya, nih dia gosong friend. Dan setelah saya periksa ini masih bisa diperbaiki dan ini sudah saya perbaiki ya. Jadi di sini saya ganti diodanya lalu saya lakukan pengeleman. Nah ini ada indikasi ini ya, konslet ataupun bisa jadi dikarenakan short, bisa jadi juga dikarenakan kelebihan arus. Ini karena yang putus cuma diodanya friend. Jadi untuk perbaikannya ini cukup mudah ya. Tinggal friend-friend periksa untuk bagian relay ini. Bila mana ada bagian kawatan yang putus ya, seperti ini ya, yang misalnya cuma sehelai seperti ini ada yang putus, itu nggak bisa diperbaiki friend. Yang penting di sini semua gulungannya ini yang kecil-kecil seperti ini, yang seperti benang ini kalau masih nyambung semua, akan tetapi diodanya yang jebol itu masih bisa diperbaiki ya friend ya. Oke, jadi di sini sudah saya periksa untuk bagian ininya, bagian relaynya ini mengalami konslet friend, diodanya jebol. Dan di sini dikarenakan covernya ini tidak ada ininya ya, tidak ada gambarnya di fuse box ini, maka dari itu di sini saya printkan friend. Nah seperti ini ya. Jadi ini adalah ini ya, relay lampu. Ini posisinya di sini.
Akan tapi ini di sini sudah dipindah di bagian sini, friend. Nah, ini kan bekasnya ada yang ini ya, meleleh ya. Nah, ininya, friend. Relaynya di sini. Ini ya, sudah saya perbaiki diodanya, sudah saya berikan arahan, sudah saya perbaiki. Kalau dipasang lagi ini bakalan jebol. Nah, sebelum kita lakukan pemasangan, kita periksa dulu jalurnya, oke? Untuk penggambaran di sini kita gambar dulu ya untuk skema relay Mitsuba ini, friend. Ini yang tipe berapa ini? 5102. Jadi ini kaki 5 pin. Oke, jadi kita gambarkan dulu di sini untuk skemanya ya. Yang penting friend-friend di sini harus tahu dulu skemanya seperti apa. Oke, kita gambar di sini. Oke, di sini 1 2 3 4 5. Oke, ini adalah kaki 1 2 4 3 5. Nah, ini ya friend ya. Yang penting friend di sini harus tahu untuk skemanya. Ini 53. Oh, salah ini friend. Jadi yang 3 itu di sini, 3 di sini, ini yang 5. Nah, ini 5 dan ini 3. Nah, seperti ini ya. Oke. 1 2, ini 4, ini 5, ini 3. Oke, jadi kita buatkan skemanya di sini. Ini antara 1 dan 2. Ini adalah gulungan, friend. Nah, ini gulungannya seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nih, gulungannya, skemanya. 1 dan 2. Ini helaiannya seperti ini. Dia masuk ke gulungan ini. Kita gambarkan seperti ini. Oke. Lanjut kita buatkan untuk yang 3 4 5. Skemanya itu kita buatkan dulu di sini 4 3 5. Oke, kita buatkan sini seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Dan kaki 3-nya ini adalah basisnya, friend. Oke, seperti ini ya. Nah, ini bisa ke sini, bisa ke sini. Nah, seperti ini. Oke. Yang penting dikarenakan ini yang jebol adalah bagian diodanya, friend. Bagian diodanya ini sudah saya perbaiki. Jadi kalau dipasang konslet lagi ya percuma saya perbaiki ini. Maka dari itu kita cari dulu untuk jalur yang konslet yang ada permasalahan. Ini kan di antara kaki 1 dan 2 ini kan ada diodanya nih, friend. Nah, seperti ini ya. Lambang diodanya penyearah tegangan. Nah, seperti ini. Nah, oke, jadi kira-kira seperti ini ya. Dikarenakan ini tempatnya kita gambarnya enggak nyaman, kira-kira seperti ini. Ini lambang diodanya di sini ya. Nah, di antara kaki 1 dan 2 ini diodanya. Oke, untuk mengetahui headlamp ini bermasalahnya di bagian mana, jadi di sini kan kita sudah tahu untuk skema ininya ya, saklarnya di kaki 435 ini. Jadi kita shotkan untuk kaki saklarnya ini, friend. Kita shotkan dikarenakan ini adalah saklarnya ya. Seperti ini cara kerja untuk relay itu, friend. Ini kan kaki 1 dan 2 kan dialiri arus listrik ya di sini ya. Jadi dia akan menghasilkan medan magnet. Dan medan magnet itu akan menarik untuk saklar seperti ini, friend. Nah, nih ya. Dia nanti narik cetek gitu. Nih. Cetek. Nah, ini cara kerjanya. Dia nanti narik seperti ini. Dia akan mengkonekkan antara kaki 5 dan 3 ini, friend. 3 dan 5 maupun 3 dan 4. Oke, yang penting kita tahu basisnya itu kaki 3. Kaki 3 itu di sini. Ini kaki basisnya. Oke, kita konekkan dulu ini. Kita coba ya. Jadi kita konekkan antara kaki 3 dan 5 ini, friend. Oke. Kita konekkan. Di sini saya menggunakan gunting. Kita lihat headlampnya apakah hidup atau tidak. Oke. Oke. Bisa terlihat ya di sini ya, hidup headlampnya ya. Oke. Nah, ini, friend. Seperti itu ya. Yang penting kita harus tahu untuk skema saklarnya ini, friend.
Nah nih, dia hidup friend. Oke, kita matikan. Nah, jadi ini untuk permasalahannya, ini bisa jadi di sini ada penyakitnya itu dikarenakan diodanya jebol. Ini dikarenakan ini adalah arus untuk antara kaki 1 dan 2 itu diodanya jebol. Ini ya, diodanya jebol itu berarti dia ada gangguan pada bagian saklar friend. Oke, ini nanti kita pasang setelah kita periksa untuk bagian jalurnya. Jadi di sini kita periksa dulu untuk bagian jalurnya. Yang pertama, jalur untuk kabelnya ya, siapa tahu ada yang terhimpit dan dia itu terkelupas, bisa jadi nempel ke bodi. Itu yang penyebab pertamanya, bisa jadi seperti itu. Ataupun untuk penyebab yang kedua bisa jadi di sini untuk saklarnya itu ada permasalahan ya, bisa jadi itu ada yang leleh itu untuk di bagian saklarnya. Nah, ininya jadinya ini ya konslet ya. Dikarenakan gini friend, di bagian saklar itu ada min plusnya dia. Plus minnya di bagian saklar. Ya, bagian saklar. Nah, ini kan saklar nih. Nah, ini ada plus minusnya di sini. Nih ada plus minusnya. Bisa jadi dia shortnya di sana. Bisa jadi leleh. Oke, jadi setelah ini kan udah ketemu ya untuk permasalahannya di relaynya itu jebol dan ini sudah hidup. Nih ya. Oke. Jadi kita cari jalurnya yang mengalami gangguan friend. Bisa jadi di bagian jalur kabelnya ada yang short ke bodi dari saklar. Bisa jadi juga di bagian saklar ada yang leleh dikarenakan di bagian saklar itu ada plus minusnya ya. Jadi ini namanya mobil tua ya, seperti inilah friend ya. Sebelum kita lakukan pembongkaran untuk bagian fuse box, di sini untuk keamanan kita bongkar dulu untuk bagian akinya friend. Jadi kita copot untuk aki minnya ya. Oke, kita copot dulu. Oke, saya skip dulu ya, saya buka ini dulu dan kita buka fuse boxnya, kita periksa. Oke friends, setelah kita bongkar untuk box sekringnya ini, fuse boxnya di bagian relay ini, setelah saya periksa di bagian bawah sini ya, untuk kabel jalurnya itu ada yang short friend. Nah nih ya, bagian ini nih, dua kabel itu short friend tuh, telanjang dia friend. Oke, saya fokuskan. Nah, ini penyebabnya friend. Ini jadinya ini kan di jalur ini, di jalur relay ini, jalur apa namanya, relay lampu ini ya. Semoga aja ini masih bisa tertolong. Ininya kita bungkus. Kalau misalnya ininya sudah merembet ke saklar ya kita harus ganti saklar ini friend. Saklar di bagian itu ya, di bagian setir sana. Aduh, oke. Jadi ini kita bungkus saja, kita coba nanti. Oke friend, jadi untuk bagian yang short itu tadi sudah kita lakukan ini ya, pelapisan. Jadi di sini saya lakukan pelakbanan. Untuk cara melakbannya kan di sini kan tempatnya sempit friend. Bisa friend-friend menggunakan ini ya, menggunakan tusuk gigi seperti ini. Jadi friend-friend gulungkan dulu di tusuk gigi, lalu friend-friend lakban saja menggunakan ini. Dikarenakan ini sudutnya sempit, seperti ini friend caranya ya friend ya. Oke my friend, setelah untuk bagian apa namanya yang konslet tadi kita lakban, kita lapisi. Jadi di sini saya berikan untuk bagian rangkaian yang normal ya. Jadi tadi itu ada konslet untuk di bagian belakang fuse box ini. Dan juga setelah saya periksa itu ada konsleting untuk di bagian saklarnya friend. Oke. Jadi di sini saya gambarkan dulu untuk bagian rangkaian relay ini yang masih normal, untuk kaki relay ini yang masih normal. Jadi friend-friend bila mana memperbaiki relay yang mengalami diodanya jebol terus, akan tetapi di sini belum dicek, belum dites, langsung friend-friend pasang ininya, relaynya. Jadi kemungkinan jebol itu pasti akan ini ya terjadi ya friend. Dikarenakan bila mana bagian dudukan relay ini ada kendala yang nggak normal, itu pastinya akan putus terus dioda pada bagian relay ini. Maka dari itu di sini akan saya berikan untuk rangkaian yang normal, dikarenakan ini sudah saya lakukan ini ya perbaikan, saya cek. Dikarenakan ini untuk kelistrikan itu agak jelimet ya alias mumet, maka dari itu di sini saya berikan ini apa namanya tips yang
ini aja yang penting-penting aja. Jadi saya rangkum friend. Ya semoga aja di sini bisa bermanfaat ya friend ya. Oke. Jadi ini untuk bagian relaynya dan juga ini sudah saya perbaiki. Jadi ini sudah aman aja friend. Bila mana kita pasang relay. Dia diodanya nggak bakal gosong dan juga tidak akan putus friend. Dikarenakan ini sudah safety ya. Sudah kita perbaiki untuk bagian yang konslet di bagian saklar maupun di bagian fuseboxnya tadi. Oke, jadi ini no problem bila mana kita pasang. Dan di sini saya berikan gambaran untuk bagian ininya ya, bagian dudukan relaynya ini, kaki-kaki relaynya. Dan tentu saja nanti kita tunjukkan untuk percobaannya, friend. Oke, jadi setelah kita cek tadi, friend, ini kita gambarkan dulu ya untuk bagian relaynya. Ini adalah kaki 1 dan 2. Di sini 4 itu nggak kepake ya. Jadi di sini 3 dan 5. Nah, di sini saya gambarkan dulu. Jadi di sini untuk kaki 1 dan 2, 1 dan 2 ini adalah berupa kumparan, friend. Nah, ini ya. Dan di bagian kumparan ini ada diodanya. Nah, dioda ini yang sering jebol tadi. Nah, penyebab dioda jebol ini biasanya dikarenakan konslet ataupun dikarenakan kelebihan arus. Tapi kalau kelebihan arus ya nggak mungkin lah, orang arusnya cuma segini-gini aja, bukan rangkaian elektronik kayak dari TV ya, dari misalnya dari listrik rumah. Dari listrik rumah itu kan 220 volt langsung dirubah menjadi berapa volt gitu dari cara kerja di dioda. Akan tetapi di sini kan cuma dapat dari aki, jadi ini nggak ada masalah, friend. Untuk konslet misalnya kelebihan arus nggak ada. Yang jadi kesimpulan itu dikarenakan konslet ya, friend ya. Oke, jadi di sini untuk kaki 1 ini adalah plus, tegangan plus dari switch atau saklar. Dan nomor 2 ini adalah massa ground atau min. Nah, ini ya, seperti ini. Dan nomor 3 di sini, nomor 3 dan 5. Nah, seperti ini. Kita gambarkan 3 dan 5, 4-nya nggak usah dipakai ya, dikarenakan ini nggak kepake. Nah, di sini 3 dan 5 seperti ini. Ya, ini ada saklarnya lah, friend. Pokoknya intinya tuh begini. Ada saklarnya dia untuk ngonekin. Nah, seperti ini. Dikarenakan untuk nomor 3 dan 5 ini, 3 ini adalah lampu. Kita gambarkan saja di sini lampu ya. Tentu saja lampu ini sudah dapat massa untuk bagian sebelahnya. Nah, seperti ini adalah lampu. Dan nomor 5 ini adalah dari aki plus. Nah, dari aki. Jadi di sini lewat fusebox, lewat sekring. Nah, di sini ke aki plus aki. Nah, seperti ini, friend, kira-kira. Nah, dia tuh antara kaki 3 dan 5 dia tuh connect dikarenakan dapat tegangan dari gulungan ini, dari pembangkit ini, dia bakal narik saklar, friend. Nah, saklar nomor 3 ini connect ke 5 ke 3. Nah, seperti ini. Di saat ini di on kan dari switch, dia nanti narik gulungan ini, menghasilkan medan magnet dan menarik saklar antara 3 dan 5 untuk bertemu. Jadi 3 dan 5, 3 adalah lampu dan yang 5 adalah dari sekring aki. Yang menyebabkan tadi itu konslet untuk bagian relay ini, relay diodanya jebol terus, itu diakibatkan oleh adanya short. Relay jebol bagian dioda disebabkan short kaki 2 yang seharusnya ground atau negatif,
menjadi positif. Nah, tadi itu setelah saya cek friend, untuk kaki 2 ini aturannya adalah ground ya, negatif. Akan tetapi setelah saya cek tadi kok malah jadi positif. Setelah saya cek ternyata bagian ini ya, bagian switch alias saklar ini dia tuh udah ngepong ini friend. Nah ini ya tuh, ngepong gosong dia, konslet dia. Jadi mau nggak mau saya beli baru dan juga ini sudah saya ganti friend. Nah diakibatkan adanya konslet di sini. Nah nih udah ngepong sampai ngepong ini friend. Nah ini bahaya ini. Jadi untuk bila mana ada kabel yang meleleh itu langsung friend ganti ya, jangan langsung dipasang-pasang aja nanti malah meleleh lagi. Nah di sini untuk kabel di switch ini di sambungan sana itu ada yang meleleh, jadi saya sudah bungkus dan juga sudah saya ganti friend. Oke, jadi di sini kembali ke ini gambaran untuk relay ini yang normal. Jadi ini penyebabnya sudah ketemu ya, ini adalah switchnya yang bermasalah, dia ngepong alias konslet. Nah untuk ini switchnya bisa friend beli ya, jadi ini saya beli yang steker ini dikarenakan yang asli nggak ada, yang asli juga mahal, jadi kita gunakan yang ini ya, kualitas menengah saja. Oke, jadi ini adalah penyakitnya friend. Oke, kembali ke topik lagi. Nah di sini seperti yang saya jelaskan tadi, ini bila mana kaki 3 dan 5 itu disambungkan dia akan menghasilkan ini ya, menghasilkan lampu hidup. Jadi di sini saya shotkan untuk kaki nomor 3 dan 5. Nah di sini ya, ini adalah 3 dan 5. Nah nih 3 dan 5 kita shotkan. Nah bisa terlihat ya lampunya hidup dia friend tuh, dan sana juga hidup. Oke, nggak usah lama-lama. Nah seperti itu friend, seperti yang sudah saya gambarkan tadi, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke topiknya. Di sini kita jelaskan untuk penyebab diodanya tadi meleleh alias dia tuh konslet. Nah dioda seperti ini ya. Nah seperti ini, anoda dan katoda. Jadi ini cuma searah ya friend ya, searah arus satu arah, nggak bisa balik dia, nggak bisa balik lagi. Nah di sini nggak bisa balik lagi dia karena sudah diprotek oleh bagian dioda. Nah seperti ini ya, dia tuh di sini adalah plus, ini min. Akan tetapi di sini tadi diodanya itu di kaki 1 dan 2. Ini saya gambar lagi ya diodanya ya. Tentu saja di sini sudah melewati gulungan ya. Nah, seperti ini. Tetap saja ini connect seperti ini ya. Nah, di sini kaki 1 harusnya memang plus. Memang tadi itu saya cek plus. Akan tetapi di kaki 2 ini malah plus juga dia. Nah, di sini malah plus. Seharusnya kaki 2 adalah min alias ground. Nah, aturannya nomor 2 ini. Nomor 2 ini seperti ini. Ini baru yang benar. Setelah saya cek tadi ada konslet relay, konslet di bagian switch. Nah, dan kabel push box. Nah, ini penyebabnya, friend. Nah, oke. Jadi di sini saya berikan gambaran ya lebih jelasnya. Di sini kita gunakan test pen ini, test pen apa namanya? Untuk pengecekan kelistrikan mobil. Jadi di sini saya buat sendiri. Bila mana friend-friend ingin membuatnya, silakan friend-friend tonton di video saya yang sebelumnya. Oke. Jadi di sini kita hidupkan saja, kita tempelkan.
nih ya. Nah seperti ini. Lalu kita cek seperti tadi yang sudah saya gambarkan di sini. Untuk kaki satu ini, nah kaki satu ini adalah plus dari switch alias saklar. Jadi di sini pasti akan hidup friend, nomor satu ya, nomor satu. Nah nih, nah tuh ya bisa terlihat ya. Nah nomor satu itu pasti hidup. Bila mana ini nomor satu nggak hidup, berarti ada kabel yang putus ataupun ada short juga, ada konslet. Nah di sini harus hidup friend. Kalau yang normal itu harus hidup, yang dari switch ini, dari saklar. Nah nomor satu sudah hidup ya. Dan untuk yang nomor dua ini seharusnya adalah ground. Nah lampu ini nggak bakal hidup dikarenakan ini kita mendapatkan negatif dari aki dan juga di sini akan mendapat negatif, dia nggak bakal hidup. Nah nih ya friend ya, ini adalah nomor dua, dia tidak akan hidup dikarenakan ini adalah negatif alias ground. Kalau di sini hidup, nah berarti itu ada konslet, pasti akan jebol terus ini. Kalau misalnya dipasang untuk bagian relay ini, diodanya pasti akan jebol terus friend, dikarenakan diodanya cuma satu arah dia tuh. Nah di sini penyebab jebolnya itu di bagian kaki dua ini yang seharusnya ground malah jadi positif. Dan di sini ini sudah normal, ini tidak ada tegangan friend kalau di sini, dikarenakan ini adalah ground. Untuk yang normal seperti ini ground, kalau di sini ada positifnya, tegangan positif, lampu ini hidup, berarti itu ada konslet di bagian switch alias di saklarnya tadi yang gosong tadi friend. Nah di sini ya, nah di sini seharusnya tidak hidup. Dan kita lanjut untuk yang nomor 3 ini. Nomor 3 ini adalah lampu. Nomor 3 lampu ini bila mana kita tempelkan dia tidak akan hidup ya, dikarenakan ini dia itu dapat tegangan untuk menghidupkan lampu, dia dapat dari nomor 5, dari kaki nomor 5 yang dibangkitkan oleh kaki 1 dan 2. Jadi dia itu menghasilkan medan magnet dan menarik saklar 3 dan 5 untuk dia bertemu. Nah seperti itu friend. Di sini juga nomor 3 pastinya nggak akan hidup ya, dikarenakan ini adalah lampu yang dapat sumbernya tegangan dari kaki nomor 5. Nah seperti itu, di sini tidak akan hidup. Nah ini yang normal friend, nomor 3 tidak akan hidup dikarenakan ini adalah lampu yang ke arah lampu, dia dapat tegangannya dari kaki nomor 5. Dan di sini untuk nomor 5 kita cek saja di sini, kaki nomor 5 ini adalah dari aki, pastinya hidup friend di sini ya tuh. Nah ini kaki nomor 5 pastinya hidup dia. Nah tentu saja ini di sini saya gambarkan ya, ini dapat dari sekring lampu. Tentu saja di sini harus ada sekringnya di dalam sini. Nah seperti ini kita ngetes juga sekringnya. Kalau di sini tidak hidup, di sini tidak hidup ya, di kaki nomor 5 ini tidak hidup, itu ada kemungkinan di bagian sekringnya yang putus. Nah di bagian sekring ini ada yang putus nih, ini ada sekringnya. Nah periksa sekringnya friend, kalau di sini tidak hidup, nomor 5 ini nggak hidup, periksa sekringnya. Kalau misalnya sekringnya udah putus diganti, pasti dia nyambung friend. Nah seperti itu. Oke, jadi ini penjelasannya, semoga friend-friend paham ya dari yang apa yang saya jelaskan. Jadi di sini ini ilmu yang benar-benar mahal friend. Kalau friend-friend dandan kelistrikan kayak gini paling enggak itu 300.000 itu minimal ya. Bila mana friend-friend tidak mengapresiasi video ini dan juga tidak menghargai dari konten ini, ya itu terserah friend-friend semua. Di sini saya cuma ingin berbagi tips dan juga ilmu seputar perbaikan lampu mobil yang mengalami kendala mati friend. Ya semoga aja bermanfaat di sini dan juga friend-friend juga bisa memahami, dikarenakan ini memang ilmunya jelimet. Ya akan tetapi di sini namanya ilmu jelimet ya pastinya mahal lah. Namanya perbaikan kayak gini ini paling enggak ya, cuman dana lampu kayak gini paling enggak 300.000. Itu ya sama aja lumayan kan. Maka dari itu ini ilmu cuma-cuma dan juga ilmu mahal ini friend saya bagikan di sini. Pastinya kalau friend-friend nggak paham ya dipahami, jangan kebanyakan nanya, karena ini kan sudah saya jabarkan dengan benar-benar sampai tuntas loh ini friend. Oke, tergantung friend-friend mengapresiasi atau tidak itu urusan friend-friend semua. Yang penting di sini saya sudah berbagi yang bermanfaat dalam kehidupan ini. Oke, jadi ini sudah saya singkirkan.
Dan ini bisa friend-friend pause dan juga friend-friend ini ya, friend-friend pahami. Nah seperti ini, friend-friend pause dan juga friend-friend gambarkan sendiri. Nah seperti itu friend. Oke, di screenshot ya, baru sambil dibaca. Oke, lanjut saja. Di sini kita pasang untuk relaynya. Nah di sini, dan ini pastinya akan berfungsi friend, dikarenakan ini sudah kita perbaiki ya. Oke, kita hidupkan saja. Oke, ini adalah lampu kota. Ini ya, lampu kota bawah. Dan di sini lanjut kita hidupkan lampu headlampnya. Nah, di sini lampu headlamp pasti hidup, friend. Nah, ini ya. Headlamp hidup semua dia. Oke, mantap kan? Dan kita lihat juga ini untuk lampu jarak jauhnya. Nah, ini hidup ya. Warna biru ini. Lampu jarak jauh nih ya. Oke. Oke, jarak dekat. Nah, jarak jauh, oke. Jadi ini sudah normal, friend. Oke, sekian dulu video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan channel kami dan salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.